Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrotusani Mahfira dengan NIM 2006 Mata kuliahnya Matematika Diskrit dari Prodi Teknik Informatika kelas A dengan dosen pengampu Bapak Okta Komarudin Aziz. Nah, di sini saya akan menjawab final term question soal pertama, yaitu ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program 1 memiliki kompleksitas big O n kuadrat, program 2 memiliki kompleksitas big omega n kuadrat, dan program 3 memiliki kompleksitas big theta n kuadrat. Program manakah yang paling baik? Jelaskan alasannya. Nah, karena sudah diketahui kompleksitas dari 3 program tersebut dan bernilai sama, yaitu nilainya adalah n kuadrat, maka yang paling baik digunakan adalah program 3 yang memiliki kompleksitas big theta n kuadrat. Karena paling bagus untuk mendeskripsikan algoritma dan memenuhi 2 fungsi, sehingga seimbang antara batas atas dan bawahnya, yaitu n kuadrat. Nah, kita tahu program ini dapat berjalan dengan maksimal dan minimal waktu n kuadrat. Akan tetapi, big theta kurang populer karena susah dalam mencari nilai yang dua-duanya memenuhi fungsi, kecuali yang fungsinya polinomial. Nah, dapat kita lihat grafiknya big O, big omega, dan big theta. Kenapa yang paling baik itu tidak program 1 atau 2. Program 1 yaitu big O yang biasa kita sebut dengan upper bound itu memang sangat populer dan umum digunakan dengan analisis, nah ini big O, dengan analisis nilai maksimal. Nah, program 1 ini memiliki nilai n kuadrat, jadi program bisa berjalan lebih cepat hingga mendekati running time. Nah, kita bisa mengambil nilainya itu di atas batas maksimal, tetapi tidak akurat, jadi tidak dianjurkan. Nah, program 2 sendiri yaitu big omega. Nah, itu sudah jelas merupakan program yang memiliki kompleksitas algoritma yang paling buruk karena nilainya diambil dari nilai minimal. Nah, big omega itu yang biasa kita sebut dengan lower bound, ini memiliki nilai batas bawah yaitu n kuadrat, maka nilainya bisa di bawah batas itu sehingga program akan berjalan lebih lama karena batas running time program yang tak berhingga. Soal selanjutnya, soal yang kedua, yaitu dalam materi tree dan graph, apa yang membuat tree dan graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, dapat kita lihat gambar tree dan gambar graph. Nah, perbedaan yang pertama adalah tipe modelnya. Pada tree itu, struktur atau tipe modelnya mempresentasikan hubungan hierarki. Jadi terdapat level yang horizontal, kemudian height yang vertikal, kemudian ada parent, orang tua, dan anaknya. Kemudian pada graph ini tidak ada hierarki, tetapi hanya connected saja. Kemudian loop. Apa sih loop? Loop adalah instruksi khusus dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk mengulang beberapa perintah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Nah, pada tree itu tidak ada loop, sedangkan pada graph itu ada loop, bisa memiliki loop. Kemudian root atau simbol. Nah, pada tree ini memiliki satu simbol yang biasa kita sebut dengan nenek moyang. Nah, sedangkan di graph tidak memiliki root atau simbol. Kemudian lintasan. Pada tree hanya ada satu di antara 2 simpul. Nah, contohnya 6 ke 2 ini hanya memiliki satu lintasan. Nah, akan tetapi pada graph contohnya V3 ke V4. Jadi kita bisa V3, V2, V4 atau V3 langsung ke 4 atau V3, V5, V4. Nah, selanjutnya adalah kompleksitas. Pada tree tidak terlalu rumit, sederhana, sedangkan pada graph lebih kompleks secara komparatif. Nah, jumlah tepinya pada tree itu bisa kita hitung menggunakan rumus yaitu n-1. Nah, contohnya pada gambar ini tree. Node-nya ada 9, berarti 9 dikurangi 1 ada 8. Jadi ada 8 tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan pada graph itu tidak terdefinisikan karena tidak ada rumus untuk menghitung jumlah tepi pada graph. Selanjutnya adalah teknik traversal. Apa sih traversal itu? Traversal adalah proses kunjungan dalam tree. Dengan setiap node hanya dikunjungi tepat 1 kali. Nah, pada tree ini
memiliki 3 teknik, yaitu pre-order, in-order, dan post-order. Pre-order itu cara membaca tree dari root kiri ke kanan. Jadi 6, 2, 1, 4, 3, 5, kemudian 8, 7, 9. Sedangkan in order itu menghitungnya dari kiri root ke kanan. Jadi 1, 2, 4, 3, 5, kemudian 6, kemudian 7, 8, 9. Kemudian post order, kita membacanya dari kiri, kanan, kemudian root. Jadi 3, 5, 1, 4, 2, 7, 9, 8, 6. Nah, sedangkan pada graf itu tekniknya ada 2, yaitu DFS dan BFS. DFS itu mengunjungi simpul anak sebelum simpul bersaudara. Nah, contohnya itu kita memulai DFS itu dari V3. Nah, ini dari V3, kemudian kan mengunjungi simpul anak dulu, jadi yang mendekati itu V2, kemudian ke V1, itu ke kiri. Nah, yang ke kanan, habis V2 itu ke simpul saudara, jadi V4, kemudian V5. Nah, sedangkan DFS itu teknik luas pertama, yaitu teknik untuk melintasi grab berhingga. Jadi, dimulai dari V5, kemudian ke kiri V3, V2, V1. Nah, yang ke kanan habis V3 itu V4. Nah, contoh lainnya, grab itu contohnya adalah peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota. Sedangkan tree contohnya adalah silsilah keluarga, struktur organisasi, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya yaitu question number 3. Tentukan kompleksitas algoritma di samping dalam notasi Big O, mulai dengan menganalisa setiap baris. Nah, kita analisa setiap baris terlebih dahulu. Sum sama dengan 0, I sama dengan 0, J sama dengan 0, CR sama dengan 0. Itu nilainya adalah Big O1. Karena apa? Karena mereka sudah jelas memiliki nilai yaitu 0. Maka nilai maksimalnya adalah 1. Kemudian untuk for I kurang dari N. Nah, jelas-jelas nilai I adalah kurang dari N. Jadi nilai maksimalnya adalah Big O(N). Sum sama dengan sum plus I. Nah, itu juga nilainya Big O(N). Karena apa? Karena dia di dalam looping. Incrementnya juga sama Big O(N). Nah, untuk for I kurang dari N, for J kurang dari N, CR sama dengan CR plus J, J plus plus, I plus plus. Nilainya juga sama seperti sebelumnya, yaitu Big O(N). Nah, karena di sini di for yang kedua ini ada for di dalam for, yaitu looping dalam looping, perulangan dalam perulangan yang biasa kita sebut dengan nested, maka nilainya dijumlahkan yaitu Big O(N) sama Big O(N), maka nilainya adalah Big O(N) kuadrat. Setelah kita menemukan nilai Big O-nya, maka kita jumlahkan semuanya seperti berikut. Ini nilainya jika digabungkan maka nilainya adalah Big O(N). Yang ini digabungkan nilainya adalah Big O(N) kuadrat. Nah, kemudian ini dijumlahkan. Karena nilai yang tertinggi adalah N kuadrat, maka Big O(N) kuadrat. Nah, jadi kesimpulannya, kompleksitas algoritma dalam notasi Big O pada pseudocode ini adalah Big O(N) kuadrat. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.